Hai semuanya, kali ini saya akan berbagi tips dan trik lolos tes wawancara atau substansi beasiswa LPDP. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Damaris Lalang, merupakan salah satu penerima beasiswa LPDP yang lolos tahun 2023 gelombang kedua. Dan saya juga merupakan eh, penerima beasiswa yang lolos one shot atau satu kali coba. Maka dari itu, kali ini saya akan berbagi bagaimana tips dan trik tes substansi LPDP. Tapi saya mau disclaimer dulu ya teman-teman, kalau tips dan trik yang saya bagikan ini merupakan pengalaman pribadi dan pengalaman teman-teman saya yang juga lolos pada tes beasiswa LPDP, khususnya tes substansi atau bahasa sederhananya adalah tes wawancara. Ini yang saya alami ketika mempersiapkan diri dan sampai pada hari H tes wawancara. Nah, yang pertama teman-teman, sebelum teman-teman mengikuti tes wawancara, teman-teman perlu gitu, perlu menguasai esai yang teman-teman tulis saat teman-teman melamar eh, pada sesi tes administrasi gitu. Kemudian teman-teman juga perlu melis kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang akan muncul ketika teman-teman menghadapi tes wawancara. Misalkan dari esai yang teman-teman tulis, teman-teman sudah bisa membuat pertanyaan sendiri. Misalkan kelebihan teman-teman, kekurangan teman-teman, mengapa teman-teman layak menerima beasiswa LPDP, dan sebagainya. Atau teman-teman juga bisa mencari rujukan dari video atau eh, men-search di Google tentang pengalaman-pengalaman teman-teman kita gitu yang terlebih dahulu telah lolos dalam tes substansi. Berikutnya adalah pewawancara. Siapa pewawancara kita atau berapa jumlah pewawancara yang akan mewawancara kita di saat tes wawancara nanti. Jadi berdasarkan pengalaman saya di tahun 2023 itu dan mungkin di tahun-tahun sebelumnya eh, saya juga bertanya pada teman-teman saya yang lolos di tahun 2022 gitu. Mereka diwawancara sama seperti kami di tahun 2023, mereka diwawancara oleh 3 pewawancara yang eh, dengar-dengar gitu, dengar-dengar bahkan saat kami yang mengalami wawancara itu, 3 pewawancara itu eh, masing-masing dari tim LPDP itu sendiri atau praktisi. Kemudian yang kedua itu dari akademisi, bisa dari rumpun ilmu kita atau bisa juga dari eh, jurusan kita sendiri, gitu, keilmuan kita. eh, Ketiga itu dari psikolog, gitu teman-teman. Jadi eh, jumlahnya ada 3, namun kita tidak diperkenankan untuk mengetahui identitas dari pewawancara itu sendiri. Jadi mungkin mereka menggunakan nama samaran atau mereka menggunakan nama-nama panggilan mereka pada saat mereka mewawancarai kita. Berikut adalah teman-teman sebelum mengikuti tes itu nanti di websitenya teman-teman, website pendaftaran teman-teman, registrasi teman-teman, itu akan dibagikan panduan untuk mengikuti substansi. Substansi teman-teman kudu wajib harus membacanya. Kenapa teman-teman? Karena di situ sudah jelas disampaikan apa saja yang perlu kita lakukan sebelum kita mengikuti wawancara atau saat wawancara itu sendiri. Misalkan cara berpakaian kita, berapa lama durasi yang harus kita gunakan sebelum masuk ke dalam wawancara. Biasanya di dalam panduan itu diperkenankan 2 jam sebelum kegiatan wawancara itu kita sudah wajib masuk ke roomnya gitu. Wajib masuk ke roomnya karena
Misalkan kita dipasang waktu jam 9 itu waktu Indonesia Barat, namun bisa lebih dari jam 9 atau bisa kurang dari jam 9. Karena bisa jadi ada peserta-peserta lain yang durasi wawancaranya itu cepat, bahkan ada yang sedikit lebih lama, bahkan ada yang tidak mengikuti wawancara. Seperti itu. Jadi eh, diharapkan atau dihimbau kita itu wajib hadir 2 jam sebelum jam wawancara kita. Gitu. Kemudian di situ juga sudah disampaikan apa yang harus kita lakukan saat wawancara dan setelah wawancara. Maka dari itu, sekali lagi saya ingatkan teman-teman wajib itu membaca panduan, tidak hanya wajib tapi mengerti isi dari panduan, menguasai isi dari panduan, serta mengikuti apa yang disampaikan dalam panduan tes wawancara itu. Berikut adalah penggunaan bahasa. Kenapa saya mengangkat ini menjadi trik? Karena pada saat kegiatan wawancara itu sendiri, pewawancara punya gitu, punya kebijakan sendiri atau punya eh, kewenangan sendiri untuk menentukan bahasa apa yang beliau atau para pewawancara gunakan. Bisa bahasa Inggris, bisa juga bahasa Indonesia. Kalau menurut pengalaman saya, karena kebetulan saya melamar untuk jenjang doktor dalam negeri, saya itu dari awal wawancara sampai selesai wawancara itu semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Namun saya bertanya kepada teman-teman saya, ada yang mengikuti jenjang magister luar negeri, dokter luar negeri, ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada juga yang full English. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman saat diwawancara, ada juga yang jenjang itu dokter dalam negeri atau magister dalam negeri, pewawancaranya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan teman-teman bahasa Inggrisnya belum begitu baik, ataukah misalkan teman-teman tidak mengerti pertanyaan dari si pewawancara, ataukah teman-teman mengerti namun ingin menjawab menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman bisa menyampaikan kepada tim reviewer. Menurut saya, minta maaf, tim pewawancara. Jadi menurut saya tim pewawancara dari LPDP itu sangat sangat terbuka gitu, sangat baik gitu ya menurut saya, dan mereka akan eh, mengerti dengan kekurangan kita gitu. Karena ada teman saya yang ketika diberikan pertanyaan menggunakan bahasa Inggris namun eh, teman saya tidak begitu mengerti dan tidak bisa, kosakatanya terbatas, meminta izin untuk dapat menggunakan bahasa Indonesia dan mereka welcome gitu, silakan. Tapi bukan berarti eh, teman-teman ketika diberikan pertanyaan bahasa Inggris dari awal, teman-teman tidak bisa menjawabnya. Gitu. Teman-teman juga perlu mempersiapkan diri. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada rumah wawancara nanti. Nah, berikutnya adalah, ini paling penting teman-teman. Teman-teman wajib tetap tenang itu saat teman-teman diwawancara. Itu kenapa? Karena eh, dengan teman-teman tenang, teman-teman bisa menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Teman-teman jangan panik atau teman-teman jangan gugup. Tunjukkan bahwa teman-teman memang layak gitu untuk menerima eh, beasiswa gitu atau layak menjadi salah satu penerima beasiswa LPDP. Silakan teman-teman menunjukkan sikap yang eh, tenang gitu agar eh, sekali lagi agar teman-teman dapat menjawab pertanyaan dengan baik, menangkap setiap pertanyaan dengan baik dan menjawab dengan baik. Berikutnya, eh, teman-teman harus sopan. Ya, teman-teman harus sopan dan menjaga etika baik, menjaga etika baik itu bersikap maupun berbicara. Jadi sopan ini perlu, teman-teman. Jadi teman-teman tidak boleh over confidence gitu. Jadi eh, saat menjawab pertanyaan, ini pengalaman saya juga. Waktu saya diberikan pertanyaan, saya selalu meminta izin untuk menjawab. Terus ketika saya diberikan pertanyaan yang eh,
menurut si pewawancara memberikan masukan kepada saya pun juga menerima dengan baik, namun dengan etika yang baik. Misalkan saya dikasih masukan, oh riset saya seperti ini, perlu ditambahkan ini. Saya dengan senang hati menerima, dengan terbuka menerima, namun dengan etika yang sopan. Baik, terima kasih untuk masukan yang diberikan. Saya akan coba melengkapi kekurangan pada rencana riset saya, rencana disertasi saya. Seperti itu. Jadi etika perlu, eh, sopan santun perlu, dan berikutnya adalah kita perlu juga humble, perlu juga rendah hati dalam menjawab pertanyaan. Berikutnya, yang terakhir teman-teman, jawaban yang kita berikan itu harus singkat, padat, jelas, dan relevan, teman-teman. Kenapa saya tekankan relevan di sini? Jadi jawaban kita tidak hanya singkat, padat, dan jelas, namun harus relevan. Misalkan teman-teman diperkenankan untuk memberikan statement pembuka. Teman-teman cukup memperkenalkan diri, latar belakang pendidikan, kemudian kenapa tujuan teman-teman melamar, terus kampus apa yang mau teman-teman tuju, kenapa teman-teman memilih kampus itu. Cukup seperti itu. Teman-teman tidak perlu menjelaskan, oh hobi saya renang nih. Saya setiap seminggu sekali pergi renang. Atau saya suka menanam nih. Saya punya tanaman banyak di rumah dan sebagainya. Teman-teman tidak perlu menjelaskan seperti itu. Namun teman-teman hanya perlu menjelaskan jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Gitu. Eh, Kemudian teman-teman juga sekali lagi perlu menguasai esai teman-teman. Kenapa? Esai itu sangat-sangat membantu. Karena di dalam esai itu tim pewawancara ingin memvalidasi gitu, ingin memvalidasi bahwa yang teman-teman tulis itu adalah benar sesuai dengan kenyataan dan teman-teman mengenal diri teman-teman dengan baik. Kalau esainya sudah dikuasai, maka saya percaya ketika teman-teman diberikan pertanyaan seputar esai, misalkan seputar esai teman-teman, teman-teman akan menjawab singkat, padat, dan jelas. Dan ketika teman-teman diberikan kesempatan juga memberikan statement penutup, nah ini trik juga teman-teman dari saya, menurut berdasarkan pengalaman saya, itu teman-teman harus meyakinkan tim LPDP untuk memberitahu bahwa teman-teman ini layak, gitu, layak untuk menerima beasiswa. Seperti itu teman-teman. Jadi ini sedikit tips dan trik yang saya berikan buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes substansi atau tes wawancara, khususnya dalam beasiswa LPDP. Semoga ini bisa membantu teman-teman, dan juga jika ini berguna bagi teman-teman, teman-teman juga bisa membagikan eh, tips dan trik ini. Dan juga saya akan membuatkan beberapa list pertanyaan terkait dengan wawancara yang saya siapkan waktu saya hendak mengikuti tes wawancara. Nah, mungkin ini sedikit dari saya. Teman-teman pantau saja di channel saya. Saya akan menyiapkan tips trik seputar LPDP, baik itu administrasi, baik itu skolastik, dan juga tips substansi. Oke, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.